Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemutusan hubungan kerja. Karena salah satu hal yang dirubah di Undang-Undang Cipta Kerja adalah tentang PHK. Di PP nomor 35 tahun 2021, ya, salah satu hal yang diatur adalah tentang pemutusan hubungan kerja. Pengusaha dan pekerja biasanya tidak menginginkan terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, tapi ada hal yang tidak bisa dihindari sehingga terjadilah pemutusan hubungan kerja. Di dalam PP 35 ini tahun 2021 diatur tentang alasan-alasan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha terhadap pekerja atau buruh. Ada beberapa alasan. Yang pertama, perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan perusahaan, dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja atau buruh. Jadi dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. Alasan lain adalah perusahaan dapat melakukan PHK apabila perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan, atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan oleh perusahaan mengalami kerugian. Alasan lainnya, perusahaan tutup yang disebabkan keadaan karena perusahaan mengalami kerugian terus-menerus selama 2 tahun. Jadi 2 tahun berturut-turut perusahaan mengalami kerugian. Alasan PHK yang lain adalah perusahaan tutup disebabkan oleh keadaan memaksa atau force majeure. Force majeure itu bisa karena huru-hara, bencana alam, peperangan, dan lain-lain. Lalu alasan lainnya, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Nah, PHK juga dapat dilakukan oleh pengusaha karena perusahaan violate. Lalu pekerja dapat mengajukan PHK dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan, misalnya menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam pekerja ataupun buruh. Atau pengusaha membujuk dan atau menyuruh pekerja atau buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tidak membayar upah tepat waktu yang ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah tepat waktu setelah itu. Jadi 3 bulan berturut-turut pengusaha tidak membayar upah tepat waktu, pekerja dapat mengajukan permohonan PHK. Lalu pengusaha tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja atau buruh. Yang lainnya adalah memerintahkan pekerja atau buruh melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan, atau memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja atau buruh, sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja. Alasan lain yang dapat digunakan oleh pengusaha untuk melakukan PHK adalah apabila permohonan PHK oleh pekerja karena melakukan pelaporan yang tadi disebutkan dalam huruf G tidak terbukti, maka pengusaha dapat melakukan PHK.
Dan PHK lain adalah pekerja atau buruh mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dilakukan pemanggilan oleh pengusaha sebanyak 2 kali secara tertulis. Atau alasan PHK lainnya adalah pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut yang masing-masing berlaku selama 6 bulan paling lama, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Alasan lainnya untuk PHK adalah pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana. Alasan yang lain adalah pekerja atau buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah melampaui batas 12 bulan atau 1 tahun. Alasan yang lain adalah bahwa PHK dapat dilakukan karena pekerja atau buruh memasuki usia pensiun, atau alasan lainnya pekerja atau buruh meninggal dunia. Nah, itulah alasan-alasan pemutusan hubungan kerja yang dapat dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Di pasal 37 ya, ayat 1 disebutkan bahwa pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Namun dalam hal PHK tidak dapat dihindari, maksud dan alasan PHK diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh di dalam perusahaan apabila pekerja atau buruh yang bersangkutan merupakan anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Jadi kalau pekerja merupakan anggota serikat pekerja atau serikat buruh, pengusaha harus memberitahukan ke buruh yang bersangkutan juga kepada serikatnya. Di ayat 3 pasal 37, pemberitahuan PHK dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh paling lama 14 hari kerja sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan. Di ayat 4-nya, dalam hal PHK dilakukan dalam masa percobaan, surat pemberitahuan disampaikan paling lama 7 hari sebelum PHK. Jadi kalau seorang karyawan masih dalam perjanjian kerja masa percobaan, kalau tidak kapabel bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja masa percobaan 7 hari sebelum dilakukan PHK-nya. Nah, di pasal 38, dalam hal pekerja atau buruh telah mendapatkan surat pemberitahuan dan tidak menolak PHK, pengusaha harus melaporkan PHK kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi, kabupaten, dan kota. Di pasal 39, pekerja atau buruh yang telah mendapat surat pemberitahuan PHK dapat menyatakan menolak dan harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan.
Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai PHK, maka penyelesaian PHK harus dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh. Ya, jadi ada ketentuannya, dilakukan dulu perundingan bipartit ya tentang perbedaan pendapat terhadap PHK yang dilakukan oleh pengusaha. Nah, apabila perundingan bipartit ya tidak mencapai suatu kesepakatan tentang penyelesaian PHK itu, maka tahap berikutnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Terima kasih telah menonton video saya. Ya, jadi lanjutan dari video ini masih ada, yaitu terkait dengan hak akibat PHK. Kalau tadi saya jelaskan adalah alasan-alasan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Sekian, terima kasih.